selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai the therapeutic process. The first therapeutic goals. Gestalt therapists clearly attend to a basic goals, namely assisting the client to attain greater awareness and with it greater choice. Awareness includes knowing the environment, knowing oneself, accepting oneself, and being able to make contact. The Gestalt approach helps clients note their own awareness process so they can be responsible and can selectively and discriminatingly make choice. Tujuan dari terapi Gestalt. Terapi Gestalt ini menjelaskan bahwa tujuan dasarnya adalah untuk membantu klien mencapai kesadaran yang lebih baik, dan dengan kesadaran yang lebih baik itu dia akan mendapatkan pilihan yang lebih baik. Kesadaran ini mencakup pengetahuan pada lingkungannya, pengetahuan pada dirinya, penerimaan pada dirinya, dan mampu untuk membuat kontak atau suatu hubungan dengan yang lain. Pendekatan Gestalt ini membantu klien untuk memusatkan proses kesadarannya sehingga dia mampu bertanggung jawab dan mampu selektif serta diskriminatif dalam menentukan pilihan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa tadi disebutkan bahwa tujuan utama adalah untuk mencapai kesadaran, untuk mencapai kesadaran dalam mengetahui dirinya, mengetahui lingkungannya di mana ia tumbuh, mengetahui, menerima segala kelebihan dan kekurangannya. Nah, ketika dia mengetahui bagaimana dirinya, bagaimana lingkungannya, secara sadar dengan kesadaran yang lebih baik, maka si klien ini akan mampu membuat pilihan. Oh, ketika aku berbuat seperti ini dalam lingkunganku, aku harus seperti ini. Jadi melalui terapi ini diharapkan pilihan yang dibuat oleh klien tersebut adalah pilihan yang baik, pilihan yang bisa dipertanggungjawabkan. Next, I will show you the therapist function and role. Pearls, Haberline, and Goodman state that the therapist's job is to invite client into an active partnership where they can learn about themselves by adopting an experimental attitude toward life in which they try out new behaviors and notice what happens. An important function of Gestalt therapist is paying attention to clients' body language. Thus, nonverbal cues provide rich information as they often represent feelings of which the client is unaware. Language can both describe and conceal. Pearls, Haberline, dan Goodman menyatakan bahwa pekerjaan seorang terapis adalah untuk mengajak klien menjadi partner aktif di mana mereka bisa mempelajari diri mereka sendiri dengan menerapkan sikap eksperimental dalam kehidupan, yang mana mereka akan mencoba perilaku baru dan akan memperhatikan apa yang akan terjadi. Dan fungsi penting dari terapi Gestalt ini adalah untuk memberikan perhatian kepada bahasa tubuh klien. Isyarat nonverbal memberikan informasi, banyak informasi yang sering mereka gunakan untuk mengungkapkan perasaan tanpa disadari oleh si klien. Nah, bahasa sendiri itu bisa mendeskripsikan tapi juga bisa menyembunyikan. Nah, yang pertama, Pearls, Haberline, dan Goodman ini menyatakan bahwa pekerjaan utama seorang terapis itu untuk mengajak kliennya menjadi partner yang aktif, menjadi teman yang aktif, di mana mereka bisa mempelajari diri mereka sendiri. Nah, ketika seorang terapis berjumpa dengan klien, tentunya terapis ini berusaha untuk mengajak klien ini menjadi seorang teman yang sudah dipercayai mereka, sehingga ketika klien sudah menjadi partner yang aktif, si klien ini akan mampu percaya sepenuhnya kepada terapis, mampu mengutarakan apa yang dirasakan kepada terapis. Nah, ketika si klien ini sudah menceritakan segala pengalamannya, si
si terapis ini akan mengajak klien untuk mempelajari dirinya sendiri. Maksudnya dia akan memahami kenapa dia bisa seperti itu, kenapa dia harus seperti itu. Nah, dengan memahami dirinya sendiri, dengan memahami permasalahannya sendiri, si klien akan paham apa yang harus ia lakukan sesudah itu, dia harus bertindak seperti apa. Nah, setelah dia mencoba hal yang baru dari permasalahan yang ada itu, tentu si klien akan paham apa yang akan terjadi ketika dia menerapkan, ketika dia mencoba perilaku baru dari permasalahan tersebut. Ketika aku bersikap seperti ini, ketika aku mencoba perilaku ini, maka hal yang aku dapatkan adalah seperti ini. Jadi tugas utama dari seorang terapis adalah mengajak si klien untuk menjadi partner yang aktif, yang mana dalam proses terapi ini si klien akan berupaya menemukan jati dirinya sendiri, memaknai dirinya sendiri itu. Nah, selain itu, fungsi penting dari terapi gestal ini adalah untuk memberikan perhatian pada body language atau bahasa tubuh dari klien. Seperti yang banyak kita ketahui bahwa seorang psikolog itu hampir semuanya mengetahui bahasa tubuh yang dilakukan oleh klien. Ketika mungkin seorang terapis bertanya seperti ini, lalu si klien itu menjawab dengan menggunakan mungkin dengan tangannya diarahkan kepada kepala, tentu memiliki makna tersendiri. Nah, di mana bahasa-bahasa yang digunakan atau diterapkan oleh seorang klien itu memiliki makna yang tanpa sadar si terapis itu bisa menebak kenapa dia seperti itu. Tanpa sadar melalui bahasa tubuh itu, klien sudah mengetahui apa maksud terapis mampu mengetahui apa yang dimaksud oleh si klien. Nah, terkadang bahasa itu bisa mendeskripsikan, kadang juga bisa menyembunyikan. I will tell you clients' experience in therapy. Clients in gestal therapy are active participants who make their own interpretation and meanings. It is they who increase awareness and decide what they will or will not do with their personal meaning. Miriam-Polzer described a three-stage integration sequence that characterize client growth in therapy. Pengalaman klien dalam terapi. Klien dalam terapi Gestalt adalah seorang partisipan yang aktif atau mitra yang aktif atau teman yang aktif yang akan membuat interpretasi dirinya sendiri atau pemaknaan dirinya sendiri, akan memaknai sesuatu sendiri. It is they who increase awareness, mereka yang akan meningkatkan kesadaran, dan mereka juga yang akan melakukan atau tidak melakukan dengan maksud atau pemaknaan diri mereka sendiri. Miriam-Polzer menjelaskan tiga tahap dalam penggolongan pertumbuhan klien pada saat terapi. Jadi dalam terapi Gestalt tadi telah disebutkan bahwa tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman klien pada dirinya sendiri. Nah, ketika dia telah sadar, telah memahami dirinya sendiri, maka klien akan tahu apa yang harus dia lakukan, keputusan apa yang harus dia ambil, dan mana keputusan yang harus tidak dilaksanakan. Nah, Miriam-Polzer ini menyebutkan bahwa ada 3 tahap pertumbuhan klien dalam terapi ini. According to Miriam-Polzer, there is three stage that characterize the client. The first stage is discovery. Clients are likely to reach a new realization about themselves or to acquire a new novel view of an old situation, or they may take a new look at some significant person in their life. The first part, pada tahap yang pertama yaitu tahap penemuan, klien cenderung
cenderung mencapai realisasi baru tentang diri mereka atau memperoleh beberapa pandangan mengenai situasi lama, atau bahkan mereka mendapatkan beberapa pandangan baru dari orang-orang yang penting dalam diri mereka. Nah, tahap pertama ini si klien itu mengetahui, oh ternyata kenapa dirinya seperti ini. Nah, bagaimana pandangan orang lain terhadap dirinya. Nah, yang mana pandangan tersebut mungkin akan menjadi pertimbangan dalam diri mereka. Lalu the second stage is accommodation, which involves client recognizing that they have a choice. Making new choice is often done awkwardly, but with therapeutic support, client can gain skill in coping with difficult situation. Tahap yang kedua adalah akomodasi, yang melibatkan klien mengakui bahwa mereka memiliki pilihan. Membuat pilihan baru seringkali dilakukan secara canggung, dengan awkward. Tapi melalui dukungan seorang terapis, klien dapat memperoleh keterampilan dalam mengatasi situasi yang sulit. Nah, setelah mengalami tahap penemuan, tahap oh ternyata dirinya itu seperti ini, ternyata aku seperti ini. Nah, klien kan berhak menentukan pilihan bagaimana dia mengatasi permasalahannya tersebut. Nah, ketika menentukan pilihan, tentu di awal-awal klien itu akan merasa awkward, merasa canggung, merasa malu dalam menjalankan pilihannya tersebut. Tapi atas support dan dukungan dari seorang terapis, si klien akan mampu menjalani pilihannya dengan tenang dan mampu mengatasi situasi-situasi yang sulit. Nah, the third stage is assimilation. Assimilation is which involve client learning how to influence their environment. Pada tahap yang ketiga adalah tahap asimilasi, yang mana klien sudah mempelajari apa yang dapat mereka lakukan untuk membuat pengaruh dalam lingkungan mereka. Nah, seperti yang dijelaskan pada tahap kedua, bahwa klien berhak menentukan pilihan. Nah, ketika klien sudah menentukan pilihan dan dia sudah menjalannya dengan baik, maka klien akan berupaya bahwa mempengaruhi lingkungan sekitar mereka bahwa ini loh, pilihanku ini adalah pilihanku yang terbaik, dan dia mampu mempertanggungjawabkan pilihan tersebut. Seperti itu. Next is I will tell you the relationship between therapist and client. Therapists are responsible for the quality of their presence, for knowing themselves and the client, and for remaining open the client. They are also responsible for establishing and maintaining the therapeutic atmosphere that will be foster a spirit of work and on the client's part. It is important that that therapists allow themselves to be affected by their client, and that they actively share their own present perception and experience as they encounter client in the here and now. The therapist must encounter client with honest and immediate reaction and explore with them their fears, catastrophes, expectation, blockage, and resistance. Terapis bertanggung jawab terhadap kualitas mereka untuk mengetahui diri mereka sendiri dan klien. Mereka juga bertanggung jawab untuk membentuk dan melihara suasana yang terpadu yang akan menumbuhkan semangat kerja bagi klien. Penting bagi terapis untuk membiarkan diri mereka terpengaruh klien, dan mereka akan secara aktif berbagi pandangan saat ini dan pengalaman saat bertemu klien di sini dan saat ini.
Terapis harus menghadapi klien dengan reaksi yang jujur, segera, dan bersama mereka mengeksplorasi ketakutan, harapan, bencana, penyumbatan, dan resistensi. Nah, seperti yang kita tahu bahwa terapis itu harus menciptakan suasana yang mana klien ini akan timbul kepercayaan kepada diri seorang terapis untuk mampu berbagi masalah, berbagi pandangan terhadap suatu masalah. Nah, terapis ini juga harus membiarkan dirinya masuk ke dalam suasana hati seorang klien, yang mana ketika seorang terapis ini mampu merasakan apa yang klien rasakan, terapis akan timbul pandangan mereka mengenai cara mereka untuk menyelesaikan permasalahan si klien. Nah, ketika si terapis ini sudah masuk dalam diri seorang klien, maka terapis akan mampu merasakan apa yang klien rasakan, dan terapis akan menunjukkan ketika dia menjadi seorang klien, merasakan apa yang dirasakan oleh klien, si terapis ini memberikan saran seharusnya seperti ini. Nah, terapis sendiri dalam menghadapi klien itu harus bertindak jujur, jangan memberikan tanggapan yang seolah-olah akan memberikan kesenangan sesaat bagi si klien, akan tetapi pendapat itu tidak seharusnya diberikan hanya untuk menjaga perasaan si klien, akan tetapi pendapat yang diberikan si terapis harus pendapat yang jujur, untuk pendapat yang jujur, dan si klien juga harus segera bersama mengeksplorasi ketakutan. Ketika seorang klien itu merasakan ketakutan, nah si terapis harus mengetahui, harus mampu bersama mengeksplorasi kenapa, permasalahan apa yang dialami seorang klien tersebut. Next, I will show you the application, therapeutic technique, and procedure. The first is the experiment. Experiment is an attitude inherent in all gestal therapy. It is a collaborative process with full participation of the client. Client tests an experiment to determine what does and does not fit for them through their own awareness. Miriam Bolser said that Gestalt experiment can take many forms. By imagining a threatening future encounter, setting up a dialogue between a client and some significant person, his or her life, and dramatizing the memory of painful event. Nah, eksperimen adalah sikap yang melekat pada semua terapi Gestalt. Ini adalah merupakan proses kolaboratif dengan partisipasi penuh dari seorang klien. Klien menguji sebuah eksperimen untuk menentukan apa yang cocok dan tidak cocok untuk mereka melalui kesadaran mereka sendiri. Nah, berdasarkan Miriam Bolser, eksperimen Gestalt dapat mengambil banyak bentuk seperti membayangkan suatu ancaman pertemuan masa depan, menyiapkan dialog antara klien dengan beberapa orang penting dalam hidupnya, serta mendramatisir ingatan akan peristiwa yang menyakitkan. Nah, jadi eksperimen ini adalah inti dari terapi Gestalt, yang mana eksperimen ini merupakan membutuhkan keterlibatan penuh dari seorang klien, karena eksperimen ini mampu menunjukkan klien apa yang harus ia lakukan dan apa yang tidak harus ia lakukan. Nah, eksperimen dalam terapi Gestalt ini dapat dilakukan melalui beberapa bentuk, seperti membayangkan suatu hal yang menyakitkan. Nah, misalnya ketika melakukan terapi, seorang terapis meminta si klien untuk membayangkan suatu hal yang menyakitkan dalam dirinya. Nah, yang mana nanti akan dilakukan melalui teknik-teknik yang diterapkan oleh Gestalt, seperti teknik kursi kosong, yang mana dia akan memerankan antara dua orang yang saling berlawanan. Next is preparing client for Gestalt experiments.
It is well to remember that Gesell experiments are designed to expand client awareness and to help them try out new mode of behavior. Within the safety of the therapeutic situation, clients are given opportunities and encouraged to try on new behavior. The following guidelines, largely take from Passon and Zinker, are useful both in preparing clients for Gesell experiment and in carrying them out in course of therapy. Mempersiapkan klien untuk eksperimen Gesell. Perlu diingat bahwa eksperimen Gesell dirancang untuk mengembangkan kesadaran klien untuk membantu mereka mencoba mode perilaku baru. Nah, tujuan awalnya yang tadi disampaikan bahwa tujuan utama dari terapi Gesell adalah untuk mencapai kesadaran yang lebih baik bagi seorang klien. Nah, ketika seorang klien telah mencapai kesadaran yang lebih baik, maka dia akan mampu menentukan pilihan yang lebih baik dalam dirinya. Mana pilihan yang harus dia ambil dan mana pilihan yang harus ditinggalkan. Nah, ketika sudah memiliki pilihan, maka dia akan mencoba perilaku baru dari pilihan tersebut. Dalam situasi terapeutik yang aman, klien diberi kesempatan dan didorong untuk mencoba perilaku baru. Ini meningkatkan kesadaran tertentu aspek fungsi yang mengarah pada peningkatan pemahaman diri. Pedoman berikut sebagian besar diambil dari Passon dan Zinker, berguna keduanya dalam mempersiapkan klien untuk eksperimen Gesell dan melaksanakan kursus di terapi. Nah, di bawah ini ada beberapa pedoman yang harus dilakukan oleh seorang konselor atau terapis dalam mempersiapkan eksperimen bagi seorang klien. Guideline that can preparing experiment Gesell is the first. It is important for the counselor to be sensitive enough to know when to leave the client alone. Jadi penting bagi seorang konselor untuk cukup peka mengetahui kapan klien harus ditinggalkan sendiri. Nah, setiap orang kan pasti butuh waktu untuk sendiri. Nah, sebagai seorang konselor, memang tujuan utama kita untuk membantu seorang klien dalam meningkatkan kesadaran mereka atau mencapai kesadaran mereka menjadi lebih baik. Akan tetapi dalam proses terapi tersebut, seorang konselor harus cukup paham dan cukup peka bahwa seorang klien juga berhak untuk mendapatkan waktu sendiri memikirkan hal-hal yang mungkin tidak dapat disampaikan olehnya. The second is to derive a maximum benefit from Gesell experiment. The practitioner must be sensitive to introducing them at the right time and in an appropriate manner. Untuk memperoleh manfaat yang maksimal dalam eksperimen Gesell, praktisi atau seorang konselor atau seorang terapi harus peka untuk memperkenalkannya pada waktu yang tepat dan cara yang tepat. Nah, memang tugas utama seorang konselor itu harus peka terhadap kondisi seorang klien. Nah, bagaimana ia menempatkan waktu yang tepat untuk mengajak dia bicara, menempatkan waktu yang tepat untuk memperkenalkan dirinya, dan pokoknya si konselor itu harus memahami kapan waktu yang tepat dan cara yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan seorang klien. The third is the nature of experiment depend on individual's problem, what the person is experiencing, and the life experience that both the client and the therapist bring to the session. Untuk sifat percobaan bergantung pada masalah individu, apa yang dialami orang tersebut dan pengalaman hidup yang dialami klien dan terapis membawa ke sesi tersebut. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan seseorang itu kan tentunya berbeda-beda. Nah, seorang terapis harus memahami
eksperimen mana yang cocok diterapkan dalam permasalahan seorang klien tersebut. Ketika masalahnya seperti ini, maka eksperimen yang digunakan seperti ini. Next, experiments require the client active role in self-exploration. Nah, eksperimen ini membutuhkan peran aktif dari seorang klien dalam mengeksplorasi dirinya. Nah, kan tujuan utamanya menyadari kesadaran, maka seorang klien harus memiliki peran aktif dalam mengeksplorasi dirinya. Dia harus mengetahui dirinya sendiri, karena bagaimanapun permasalahan itu yang merasakan adalah seorang klien yang secara utuh tahu bagaimana permasalahan tersebut. And the next, Gestalt experiment work best when the therapist is respectful of the client's cultural background and is in good contact with the person. Eksperimen Gestalt bekerja baik bila terapis menghormati latar belakang budaya klien dan berhubungan baik dengan orang tersebut. Eksperimen akan berjalan baik ketika seorang konselor atau terapis mampu memahami latar belakang budaya, background dari si klien. The last is Gestalt therapy intervention. There is some technique which used in Gestalt therapy. The first is the internal dialogue exercise, the second making the rounds, the third the reversal exercise, and then staying with the feeling, and the last the Gestalt approach to dream work. Yang pertama the internal dialogue exercise, yaitu latihan dialog internal. Nah, yang dimaksud dalam latihan dialog internal ini adanya teknik kursi kosong, yang mana salah satu cara untuk membuat klien mengeksternalisasikan introspeksinya. Teknik yang banyak digunakan yaitu menempatkan 2 buah kursi di tengah-tengah ruangan, yang mana satu orang klien itu harus menerapkan 2 sisi, yaitu top dog and underdog, yang mana top dog ini adalah seorang yang memiliki kekuasaan penuh, sedangkan underdog yaitu seseorang yang hanya berusaha membela dirinya. Jadi contohnya seperti ketika ada sebuah konflik, seorang anak yang dipaksa orang tuanya untuk tidak melanjutkan studinya di bangku perkuliahan. Seorang ayah ini atau orang tua ini memiliki posisi sebagai seorang top dog yang memiliki kekuasaan, sedangkan seorang anak yang berusaha melakukan pembelaan diri, dia ingin tetap melanjutkan di bangku perkuliahan, ini kan dia berarti memiliki bagian untuk pembelaan diri, itu dikatakan sebagai underdog. Nah, si klien ini memperagakan 2 orang tersebut yang berada di posisi top dog dan underdog. Jadi bergantian setelah duduk di kursi ini. Nah, lambat laun jadi si terapis ini si klien ini menerapkan, misalnya ketika terjadi perdebatan antara top dog dan underdog ini dipraktekkan kembali. Nah, lambat laun si klien ini akan paham, saling memahami antar keduanya. Yang satunya paham kenapa si underdog melakukan seperti itu, dan si top dog juga mengetahui kenapa si underdog berusaha melakukan pembelaan diri. Nah, melalui teknik kursi kosong ini, si klien akan mengetahui permasalahannya. Nah, jadi kan ada dialog internal, mereka berbicara dengan dirinya sendiri, tapi mereka seolah-olah memperagakan 2 orang yang saling bertentangan. Nah, dari percakapan internal itu, si klien akan mengetahui
permasalahannya dan dia akan menemukan solusinya sendiri. The next technique is making the rounds, atau membuat putaran, atau membuat lingkaran, atau berkeliling. Berkeliling adalah suatu latihan konseling Gestalt di mana klien diminta untuk berkeliling ke anggota kelompoknya dan berbicara melakukan sesuatu dengan setiap kelompoknya itu. Maksud teknik ini untuk menghadapi atau memberanikan dan menyingkapkan diri, bereksperimen dengan tingkah laku baru, serta tumbuh dan berubah. Nah, ketika ada suatu kelompok dan ketika ada satu orang yang merasa bahwa dirinya tidak layak untuk masuk dalam kelompok tersebut, maka yang dapat dilakukan oleh terapi Gestalt meminta seorang klien tersebut berkeliling melakukan percakapan dengan masing-masing anggota kelompoknya. Dia bisa mengutarakan apa yang membuat dirinya merasa tidak pantas dan tidak layak dalam kelompok tersebut. Selanjutnya, the reversal exercise, yaitu latihan pembalikan. Gejala-gejala dan tingkah laku seringkali mempresentasikan pembalikan impuls-impuls yang mendasari atau yang laten atau yang terpendam. Seringkali seseorang itu memiliki tingkah laku yang mempresentasikan pembalikan dorongan hati yang tersembunyi. Jadi konselor bisa meminta klien untuk mengaku mengalami rintangan yang berat dan rasa malu yang berlebihan agar memainkan peran seorang eksibisionis dalam suatu kelompok. Ketika ada seorang klien yang merasa memiliki masalah sifat malu yang berlebihan, maka seorang terapis bisa meminta seorang klien tersebut untuk mencoba melakukan pembalikan, atau ketika dia memiliki sifat malu, maka si terapis bisa meminta klien untuk melakukan hal yang berkebalikan dengan sisi malunya tadi. Jadi ketika lambat laun dia akan memahami dirinya sendiri, memahami sesuatu yang terpendam dalam dirinya. The next is staying with the feeling, atau teknik tetap dengan perasaan. Teknik ini dapat digunakan klien untuk menunjukkan perasaan atau suasana hati yang tidak menyenangkan atau ia sangat ingin menghindarinya. Konselor mendorong klien untuk tetap bertahan dengan perasaan yang dihindarinya itu. Kebanyakan klien ingin melarikan diri dari stimulus yang menakutkan dan menghindari perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, konselor tetap mendorong klien untuk bertahan dengan ketakutan dan kesakitan perasaan yang dialaminya sekarang dan mendorong klien untuk menyelam lebih dalam ke dalam tingkah laku yang dihindarinya. Untuk membuka jalan perkembangan kesadaran lebih baru, ia harus mampu menghadapi dan membutuhkan keberanian dan pengalaman untuk bertahan. Nah, ketika seorang klien mengalami ketakutan atau mengalami ketidaknyamanan, maka hal yang dapat dilakukan oleh seorang konselor adalah meminta si klien untuk tetap bertahan, akan tetapi konsekuensinya adalah ia harus tetap bertahan dalam mengalami rasa sakit dan perasaan yang dihindarinya itu. The last is the Gestalt approach to dream work. Pendekatan Gestalt terhadap kerja mimpi. Pendekatan Gestalt itu tidak menafsirkan dan menganalisis mimpi. Sebaliknya, tujuannya untuk menghidupkan kembali mimpi dan menghidupkannya seolah-olah sedang terjadi sekarang. Jadi pendekatan Gestalt itu bukan mimpi dianalisis, ditafsirkan, akan tetapi mimpi itu seolah-olah dibuat nyata dan dialami pada masa sekarang. I think it is enough for us. Thank you for your nice attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.